atau yatim piatu juga Forsa, Fahmi Tamami, Pami yang saya cintai. Hadirin hadirat, membahas yatim piatu ini ada 3 unsur. Yang pertama, para almarhum bapak-bapak anak-anak ini. Kita doakan semoga para almarhum diterima di sisi Allah dengan baik, yang punya segala dosanya diterima amal ibadahnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Unsur yang kedua, ibu dari anak yatim ini. Maka tadi saya tanya, janda-janda mana? Nggak ada jandanya sini. Malu dari mana? Nah, ini buat para janda. Ini janda ini sensitif, enggak? Ya dah. Janda ini kalau maghrib belum pulang jadi omongan orang tuh. Tuh kemana tuh janda tuh tanya malam belum pulang? Ya jaga akhlak, jaga iman, jaga takwa, rajin berdoa biar dapat lagi-lagi. Ya. Ini yang baru satu di sini ada janda. Nabi semuanya harimnya janda, tidak ada perawan. Siti Aisyah doang satu. Yang ketiga tentunya anak-anak yatim. Ini pertama nasihat saya buat Anda semua, jangan berkecil hati karena kita yatim. Nabi Muhammad SAW orang besar apa bukan? Orang besar apa bukan? Orang sangat besar, bukan fisiknya, tapi pengaruhnya luar biasa. Sampai-sampai Michael H. Hart, seorang Nasrani, membuat suatu buku judulnya The 100. Dalam buku itu ada tokoh-tokoh dunia. Ada 2 orang nabi, diantaranya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada yang namanya yang menemukan listrik, siapa nih anak-anak? Siapa? Thomas Alva Edison. Ada yang menemukan mesin uap, ada yang menemukan Einstein teknologi ya. Nah, tapi apa dia bilang? The most influential person is Muhammad. Manusia yang paling berpengaruh adalah Muhammad. Ini orang Nasrani, menghormati begitu namanya Nabi kita SAW. Beliau adalah anak yatim. Sejak dalam kandungan sudah yatim. Jadi jangan kecil hati sebagai anak yatim. Saya dulu waktu kelas 2 SD sudah yatim. Ayah saya meninggal pada saat itu saya masih kelas 2 SD. Alhamdulillah sekarang jadi raja dangdut ya. Jadi jangan pernah kecil hati. Dan tadi pesan Pak Sutrisno, mohon maaf tadi saya lupa sebutkan itu, Dr. Sutrisno Muslimin. Tadi ada pesan dari beliau bagus sekali ya. Solving problem, diantaranya bagaimana kita belajar mengatasi masalah, termasuk bagaimana mengatasi masalah-masalah sebagai anak-anak. Saya lihat anak-anak sekarang ini pasti pada pegang gadget semuanya. Coba angkat tangannya, anak yatim angkat tangannya. Yang kanan mana yang kanan? Gadget lu mana gadget lu? Handphone. Ini saya lihat anak-anak ini sangat suka main gadget, yang dimainin game, betul nggak? Hei, betul nggak? Hati-hati ya. Dalam gadget ini banyak hal yang bermanfaat untuk bisa dipetik dari sana, tapi banyak juga hal-hal yang berbahaya. Main game misalnya itu manfaat apa tidak? Hei, tidak, buang waktu percuma, buang waktu tidak bermanfaat. Nah, ini banyak sekali anak-anak sekarang mulai sejak kecil sudah main gadget dan menggunakan untuk hal-hal yang negatif. Hati-hati memiliki HP ya. Hati-hati main internet. Hati-hati main YouTube, karena di sana banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif yang akan menyesatkan kita. Boleh main gadget, boleh main internet, tapi pilih yang manfaat untuk kita.
Di sana mau belajar Quran ada, mau belajar hadis ada, mau belajar bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada, segala macam ilmu ada di sana. Yang membangun dan yang menghancurkan. Nah, karena itu sejak kecil jangan sampai kita teracuni otak kita oleh hal negatif. Anak kecil ini sebagai ibarat gelas-gelas kosong. Mau diisi air putih, putih dia. Mau diisi air teh, kuning dia. Mau diisi kopi, hitam dia. Hati-hati anak-anak, saya berpesan, jangan sampai otak Anda seperti ini diisi oleh hal-hal yang negatif. Paham? Paham? Nah, karena Anda ini adalah generasi penerus bangsa ke depan nanti. Sangat boleh jadi anak yatim yang di sini bakal ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat, betul? Ada yang jadi wali kota, bahkan bisa mungkin saja yang jadi presiden di sini. Betul. Jadi oleh karena itu persiapkan diri Anda untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional ke depan. Dan jangan lupa di dalam belajar berbasic on iman. Pertama Anda pelajari adalah agama. Karena zaman sekarang ini zaman liberalisme, ya, zaman orang terkagum-kagum dengan dunia. Mereka terkagum-kagum dengan teknologi sehingga mereka mengira bahwa itulah kehidupan yang sebenarnya. Qala ta'ala, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wal 'aib, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan wa law kanu ya'lamun." Tidak adalah kesenangan dunia ini, tidak adalah kehebatan dunia ini kecuali lahwun wal 'aib. Dan di akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau kamu mau tahu. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang akhirat, bukan tujuan. Last destination kita harus menjadi obsesi, tujuan akhir kita harus jadi obsesi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, Masya Allah, yang disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak kecil isi otak Anda berbasis agama, jangan lupa itu. Di atas agama baru tegakkan apa cita-cita Anda. Mau jadi insinyur, berbasis iman. Mau jadi pengusaha, berbasis iman. Mau jadi pejabat, berbasis iman. Tanpa iman, Anda akan dikelabui oleh dunia yang megah ini, yang semakin megah ini. Ya, Anda akan mengira bahwa karena banyak anak sekarang ini nyaris ateis. Tahu ateis? Nyaris nggak percaya Tuhan. Pertama, dia oke, saya percaya Tuhan, tapi nggak beragama. Itu banyak sekali saya temukan anak-anak milenial seperti itu. Kenapa? Karena otaknya yang dibaca, ini misalnya di dalam otaknya adalah jauh lebih banyak hal-hal keduniaan ketimbang hal-hal agama. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan baca Al-Quranul Karim. Setiap hari jangan pernah meninggalkan Al-Quranul Karim. Walau satu ayat, baca Quran. Misalnya nggak punya Quran, lewat gadget ada Quran. Ya. Jadi apapun cita-cita Anda, pasang fondasi iman di sana. Di atas iman itu boleh dirikan apapun cita-cita Anda, sehingga di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia Anda bahagia dan selamat, di akhirat juga Anda akan bahagia dan selamat. Karena banyak orang bahagia di dunia, selamat di dunia, di akhirat nggak selamat dan tidak bahagia. Kenapa? Karena hubbud dunia wa karahiyatul maut. Karena mereka terlalu materialistis, terlalu memuja dunia, melupakan akhirat.
melupakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira pesan saya buat Anda. Jadilah apapun berbasis pada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mau nyanyi nggak? Ada itu yatim piatu nggak? Minus one. Ada nggak minus one? Kurang rame-rame ya. Oke, yatim piatu. Tadi unsur pertama para almarhum, unsur kedua para janda, unsur ketiga anak-anak yatim, unsur keempat kita al-musyahid, orang-orang yang menyaksikan anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, maukah kamu tahu, maukah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Adzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang abai terhadap anak-anak yatim. Orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, ini kata Allah pendusta agama. Dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, pergi haji, umroh berkali-kali, tapi ketika dia abai, gak peduli, gak punya empati pada anak yatim, apa kata Allah? Itulah pendusta agama. Na'udzubillah min. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim itu jangan dihardik. Nah, ini istimewa mereka ini. Kalau anak-anak kita ya nggak mau belajar, nggak mau sholat, bisa kita centil, bisa kita pukul. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Ajarkan anak-anakmu sholat, ajak mereka sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukul mereka kalau nggak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Ya, jadi begitu pentingnya masalah sholat ini. Maka Nabi memerintahkan untuk mendidik anak secara serius, sampai katakan pukul, bukan menganiaya, bukan menganiaya ya, tapi pukul sebagai peringatan agar dia mau sholat. 7 tahun ajar sholat, 10 tahun nggak mau sholat, boleh dipukul, cubit pahanya, sholat. Faham? Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itulah yang bisa mencegah manusia dari berbagai kekejian dan kemungkaran. Tanpa sholat, manusia sangat mudah untuk melakukan berbagai macam kejahatan, berbagai macam kemungkaran. Hanya dengan sholat maka dia akan tercegah dari kemungkaran. Selamat di dunia, bahagia di dunia, dan selamat di akhirat, bahagia di akhirat. Itulah pesan buat kita semua, orang-orang yang melihat anak yatim dan melihara anak yatim, kata Nabi nanti di surga kahatain, seperti 2 jari ini. Dekatnya orang-orang yang peduli kepada anak yatim seperti 2 jari ini, kata Nabi. Begitu sayangnya Allah, begitu perhatiannya Allah, begitu perhatian Nabi terhadap anak-anak yatim. Oke? Jadi anak-anak yatim pun harus tahu diri. Jangan bandel, karena kalau Anda bandel nggak ada yang berani getok Anda, nggak ada yang berani pukul Anda, dia takut jitak ente. Karena dilarang sama Allah. Ngebentak aja nggak boleh. Wala fa'ammal yatima fala tanhar. Anak yatim jangan dihardik, jangan dimaki-maki. Begitu cintanya Allah kepada Anda semua. Oleh karena itu Anda juga mesti tahu diri. Yatim, ya, jangan bandel, rajin ngaji, rajin belajar, ya, jangan bikin kesel orang tua ini, ibu-ibu kesiannya, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila al-thariq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi tamami ukhuwah Islamiyah, fahmi tamami ukhuwah wataniyah, fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila al-thariq.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.